Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency yang sedang terjadi crash the market hari ini. Tetapi yang bakalan gua bahas itu mengenai sumber utamanya kira-kira datang dari mana. Yang mungkin buat teman-teman semua pun perlu diperhatikan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, mungkin pembahasan kita kali cukup singkat sekali, ya tidak terlalu panjang, karena gue hanya sekadar memberikan suatu informatif saja buat teman-teman semua. Apabila mungkin dari teman-teman semua ingin meningkatkan dari segi tingkat kepemilikan aset-aset kalian. Tapi sekali lagi, mungkin kondisi crash the market di industri cryptocurrency ini masih akan tetap berlanjut sampai dengan bulan September mendatang. Tapi ini hanya sekadar perkiraan saja gitu ya, ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Karena yang bakalan gue bahas kali ini mengenai kisah salah seorang miliarder dan bahkan sebelumnya itu pernah difilmkan dengan berjudulkan The Big Short. Wow, dan kali ini dia telah mengambil posisi short kembali yang mungkin menurut salah seorang tersebut pun crash the market baik di entitas kripto ataupun entitas-entitas yang lain masih akan terjadi koreksi sampai dengan bulan depan atau mungkin dalam beberapa hari ke depan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi pemulihan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, wow, sedang berdarah-darah dan bahkan sedang merah merona, walaupun dari segi volume selama 24 jam terakhir sedang terjadi kenaikan hampir 10%. Tetapi dari segi market cap secara global di industri cryptocurrency sedang terjadi penurunan di atas 2% atau lebih tepatnya 2,10%. Di sini kalian bisa menyaksikan gitu ya, untuk Bitcoin saja mengalami penurunan di atas 2% dan bahkan harganya di kali ini itu di kisaran 28.506 US dollar. Di sini ada Ethereum sedang terjadi penurunan juga di atas 2% dan bahkan hampir secara menyeluruh kondisi market cryptocurrency hari ini sedang berdarah-darah. Dan bahkan untuk Uniswap sendiri gitu ya terjadi penurunan di atas 7%. Walaupun kondisi market cryptocurrency sedang berdarah-darah, gua tidak terlalu panik. Mungkin ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk kita bisa mengakumulasi ataupun dollar cost averaging dari beberapa aset-aset kripto favorit kita, terutama untuk Bitcoin. Tapi sekali lagi gua tidak menyarankan kalian untuk tambah muatan ya, tetapi menurut gua ini adalah salah satu momen yang begitu tepat. Yang jelas kalian jangan terlalu terburu-buru untuk all in membeli dari beberapa aset-aset kripto favorit kalian. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh news.bitcoin.com yang telah membagikan suatu informasi bahwa salah seorang miliarder kembali melakukan open posisi short dari beberapa entitas yang lain, bahkan mencapai 1,6 miliar US dollar. Wow, jadi kira-kira siapa dari kalian yang memang belum mengenal dengan salah seorang miliarder yang bernamakan Michael Burry? Jadi kali ini Michael Burry bertaruh 1,6 miliar dolar melawan pasar. Dan investor Big Short mengambil posisi bearish di S&P 500 dan juga Nasdaq. Nah, walaupun memang salah seorang miliarder tersebut yang bernamakan Michael Burry ini hanya open posisi short di entitas yang lain seperti S&P 500 dan juga Nasdaq 100, tetapi ini tentu berpengaruh dan juga berdampak terhadap entitas cryptocurrency. Yang perlu kalian saksikan juga untuk kali ini kondisi market cryptocurrency pun terdampak gitu yang telah mengalami penurunan secara menyeluruh. Jadi ini menurut gua sendiri ada kaitannya juga dengan salah seorang miliarder tersebut yang kali ini telah bertaruh 1,6 miliar dolar melawan pasar. Dalam pengajuan kepada otoritas sekuritas yang telah dirilis pada hari Senin, manajer hedge fund terkenal Michael Burry yang eksploitasinya terkenal terekam dalam film The Big Short mengambil sikap bearish di pasar. Giant Asset Management Burry mempersingkat S&P 500 dan juga Nasdaq 100 untuk penutupan kuartal kedua bertaruh sekitar 1,6 miliar dolar pada keruntuhan pasar saham yang akan datang. Nah, jadi kalian perhatikan di sini salah seorang miliarder tersebut kembali gitu ya untuk mengeksploitasi. Dan bahkan sebelumnya pun telah difilmkan gitu dengan salah seorang yang telah dilakukan oleh miliarder ini yang bernama Michael Burry yang berjudulkan The Big Short. Nah, jadi siapa dari teman-teman semua yang pernah menonton film The Big Short ini sangat
sangat menarik sekali. Dan gue rasa buat kalian yang telah menonton film dari The Big Short ini, mungkin kalian akan mengenal apa itu dunia finansial. Tetapi menurut gue sendiri, kalian hanya menonton satu kali ataupun dua kali tidak akan langsung kena gitu ya untuk poinnya di mana. Tapi ketika kalian menonton lebih dari 2 kali, gue rasa kalian akan dapat kira-kira seperti apa dunia finansial. Nah, jadi kali ini kita balik lagi terhadap Michael Burry yang telah mengambil posisi short walaupun di entitas yang lain seperti S&P 500 dan juga Nasdaq 100 untuk penutupan kuartal kedua. Jadi kali ini dia telah beropen posisi short dengan bertaruh 1,6 miliar US dollar. Wow. Artinya ketika memang dari kondisi market entitas yang lain mengalami penurunan, si Michael Burry ini akan mendapatkan suatu keuntungan. Ya, dan bahkan dia sangat percaya sekali dan yakin keruntuhan pasar saham ini akan datang tepatnya di kuartal kedua. Dan di sini pun Big Short baru Michael Burry bertaruh 1,6 miliar dolar melawan Triple Q dan juga SPY. Michael Burry tampaknya mengambil sikap bearish di Wall Street sekali lagi dengan pengarsipan Securities and Exchange Commission ataupun SEC, dan itu terbaru saingan Asset Management SEC 13F mengungkapkan akuisisi substansial opsi PAT terhadap Invesco Triple Q ETF, Nasdaq Triple Q, dan juga SPDR S&P 500 ETF. Kepercayaan NYC Arch SPY, opsi ini memiliki nilai nasional sekitar 1,62 miliar dolar yang terdiri dari 93% aset sains yang diungkapkan. Wow, kalian bayangkan dari beberapa entitas yang lain gitu ya, di Nasdaq Triple Q, ada juga S&P 500, itu semuanya dia sedang melakukan open posisi short. Jadi mungkin kok bisa gitu ya, sementara untuk kondisi market cryptocurrency terjadi penurunan, tetapi Michael Burry ini malah akan mendapatkan suatu return ataupun keuntungan. Jadi secara singkatnya gitu ya, untuk open posisi seperti bahasa FAT di sini, katakanlah kalian sedang melakukan open posisi short di trading future. Ketika market jatuh, tentu kalian akan mendapatkan suatu keuntungan. Dan kali ini telah dilakukan oleh miliarder yang bernama Michael Burry yang telah mempertaruhkan sekitar 1,6 miliar dolar atau setara dengan 93% dari aset sains mereka ya. Jadi lebih kurangnya seperti ini nih. Dan ini gua rasa akan menyebabkan dampak juga ataupun berpengaruh terhadap entitas cryptocurrency. Dan dari taruhan besar ini sekitar 738,8 juta dolar ditempatkan melawan Triple Q, sementara 886,6 juta dolar menargetkan SPY. Meskipun S&P 500 dan juga Nasdaq 100 berkinerja kuat sejauh ini di tahun 2023, spesifikasi pengajuan Burry seperti harga pembelian dan juga tanggal kadaluarsa tetap dirahasiakan mengingat taruhan sukses Burry selama krisis keuangan 2008, pergerakan pasarnya diawasi dengan ketat. Namun secara mengejutkan, Burry beralih dari sikap menjual dari Januari 2023 dan menjadi mengakui bahwa dia salah pada bulan April. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini pembagian dari aset Michael Burry ini dari 1,6 miliar dolar dibagi dua. Jadi 738,8 juta ini ditempatkan melawan Triple Q dan 886,6 juta dolar menargetkan SPY. Dan sebelumnya pun ini pernah dilakukan pada krisis keuangan tahun 2008 oleh Michael Burry. Dan dengan kejadian krisis keuangan pada tahun tersebutlah gitu ya, yang telah memilmkan dengan berjudulkan The Big Short. Karena dengan kejadian tersebut Michael Burry telah menabatkan suatu keuntungan yang begitu besar. Dan kali ini telah melakukannya kembali. Apakah ini suatu pertanda bahwa crash the market masih akan tetap berlanjut bahkan sampai dengan bulan September mendatang? Oke, mungkin itu aja informasi yang begitu singkat yang bisa gua sampaikan kepada kalian, dan menurut gue itu adalah salah satu faktor utama yang telah memicu crash the market hari ini. Nah, tetapi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.